Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para mahasiswa? Sehat semuanya? Sehat ya? Nah, kemudian bisa mengikuti semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Fathul Mu'in SMH, dosen IAIN Muhammad Cepu yang mengikuti PKDB tahun 2025 PTP UIN Salatiga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Hukum Tata Negara dengan tema pemilihan umum dan partai politik. Nah, dari materi ini, dari sub CPMK pertemuan yang ke-14, yang mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait pemilihan umum dan partai politik serta dinamika perkembangannya di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran mahasiswa harus paham tentang masalah partai, tentang pemilihan umum dan juga partai politik tersebut. Maka akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman coba pikirkan, kapan terakhir kalian ikut pemilu? Apa alasan kalian memilih atau tidak memilih seseorang atau partai? Nah, coba nanti dijawab ya. Kemudian, menurut kalian apakah partai politik itu penting? Kalau tidak ada partai politik, siapa yang mengatur negara ini? Nah, mari kita lebih lanjut kita jelaskan mengenai masalah bagaimana pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung. Dasar hukumnya apa? Yaitu pasal 1 ayat 2 dan pasal 22E UUD 45 dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian tujuan dan prinsip pemilu itu apa? Tujuannya yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, kemudian melakukan pergantian kekuasaan secara damai. Prinsip pemilu apa? Yaitu yang pertama langsung. Nah, artinya pemilu dilakukan langsung oleh rakyat. Kemudian yang kedua umum berlaku untuk siapapun. Kemudian yang ketiga bebas. Kemudian yang keempat rahasia, sifatnya rahasia ya. Kemudian yang kelima jujur dan yang keenam adil. Nah, kemudian siapakah lembaga penyelenggara pemilu itu? Lembaga penyelenggara pemilu yaitu 1 KPU. KPU lah yang menyelenggarakan pemilihan umum. Kemudian yang kedua Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu. Kemudian yang ketiga DKPP. DKPP apa? Tugasnya menjaga kode etik penyelenggara pemilu. Nah, jenis pemilu di Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama pemilu legislatif, yaitu memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten dan kota. Kemudian yang kedua pemilu eksekutif, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga pilkada, pemilihan kepala daerah, yaitu memilih gubernur, bupati dan wali kota, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, kemarin sudah baru saja pemilu tahun 2024. Selanjutnya pemilu yang akan datang nanti tahun 2029. Nah, kemudian apa pengertian partai politik? Pengertian partai politik adalah organisasi politik warga negara Indonesia yang bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui pemilu. Dasar hukumnya apa? Yaitu pasal 28 UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Kemudian kenapa sih fungsi partai politik itu apa fungsinya? Fungsinya yaitu komunikasi politik. 1 komunikasi politik, yang kedua sosial politik, yang ketiga kaderisasi pemimpin, yang keempat rekrutmen politik, yang kelima partisipasi politik masyarakat. Nah, syarat partai politik peserta pemilu itu apa syaratnya? Agar partai politik tersebut bisa mengikuti pemilu, yaitu yang pertama terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harus mendaftarkan dulu di Kementerian HAM agar bisa ikut seleksi, agar bisa ikut pemilu. Kemudian yang kedua kepengurusan di 100% provinsi dan 75% kabupaten kota. Ini provinsi apa? Ini pengurusan genap ini. Kemudian anggota minimal 1000 per kabupaten kota, 1000 orang per kabupaten kota. Kemudian kantor punya kantor, jadi partai itu punya kantor tetap dan administrasi lokal.
Contoh pemilu dan partai politik, ini contoh yang sudah terjadi. Pemilu tahun 2019 dan 2024. Contoh partai politik PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, P3 dan lain-lain. Kemudian ada masalahnya, masalah dan solusi demokrasi. Masalah yang terbesar dalam pemilu itu apa? Yaitu politik uang. Politik uang itu di mana-mana, hampir nasional se-Indonesia, hampir setiap calon anggota dewan ataupun itu memang mereka rata-rata menggunakan money politik uang, membeli suara rakyat untuk mengarahkan kepemilian ke dia. Kemudian yang kedua masalah golput. Ada juga yang golput, golongan putih itu tidak mau memilih, dia sudah nggak percaya gitu, sama negara, sama partai politik. Kemudian yang berikutnya polarisasi politik. Kemudian lemahnya kaderisasi. Nah ini partai juga ada kendala karena kaderisasinya lemah. Harusnya kalau mengambil calon, contohnya calon kepala daerah sama presiden itu dari partai yang bersangkutan. Namun kadang menggunakan ambil calon dari independen atau calon dari non partai atau bisa juga dari partai politik lain. Ini termasuk kaderisasinya lemah. Harusnya kan setiap partai itu menyiapkan kader yang benar-benar kuat yang dipersiapkan untuk pemimpin masa depan, yaitu presiden, wakil presiden, kemudian juga bupati, gubernur, bupati, wali kota, disiapkan semuanya supaya kuat. Solusinya gimana? Yaitu yang pertama pendidikan politik. Pendidikan politik ini penting, bahwa politik sangat penting, maka setiap warga negara harus memahami politik, harus cerdas. Apalagi setiap kebijakan negara ini adalah melalui politik. Kemudian penegakan hukum. Nah, bagi siapapun yang melanggar hukum termasuk money politik harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum supaya diadili agar hukum ditegakkan. Kemudian yang berikutnya transparansi partai. Partai harus transparan, terbuka ya. Jangan sampai terlalu menutup-nutupi ya. Kemudian literasi digital. Nah ini juga literasi digital harus teknologi canggih ya, serba maju. Nah, coba sekarang ada tugas ya, coba untuk para mahasiswa ini. Nanti coba ini dibagi kelas menjadi 3 sampai 4 partai politik ya. Dalam kelas itu dibagi menjadi 3 sampai 4 partai politik. Selanjutnya tiap partai politik buat nama, logo dan 3 program unggulan. Nanti disampaikan, dipresentasikan itu ya. Kemudian kampanye masing-masing partai mempresentasikan program 3 menit ya per partai. Jadi kampanye kan itu programnya apa saja gitu. Kemudian voting oleh seluruh mahasiswa menggunakan kertas suara. Jadi memilih partai mana, partai A, partai B, partai C. Nah setelah itu hitung suara, umumkan hasil, refleksi. Pertanyaan reflektifnya yaitu apakah kalian memilih karena program, teman atau faktor lain? Apa tantangan jadi peserta pemilu? Nah, ini harus dijawab nantinya ya. Jadi memilih bukan karena apa? Memilih karena faktor. Memilih harus cerdas, memilih. Wah ini memilih karena hati nurani ya. Nah kemudian nanti apa yang membuat partai politik dipercaya rakyat? Apa tantangan generasi muda untuk ikut politik? Nah, jadi nanti bisa dipahami ya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa pemilu ini sangat penting karena menjadi bagian daripada demokrasi, harus dilaksanakan. Karena kalau tanpa partai politik maka pemilu tidak akan bisa berjalan karena peserta pemilu yang partai politik. Nah, partai politik itu adalah penghubung. Simpulannya bahwa partai politik adalah penghubung antara rakyat dan negara. Tapi kualitas demokrasi tergantung dari siapa yang kita pilih. Nah, coba nanti juga ini ada tugas mandiri untuk para mahasiswa, cari satu partai politik di Indonesia, pelajari visi-misinya dan tulis satu halaman dianalisis apakah programnya sesuai kebutuhan rakyat ataukah tidak. Lalu nanti dikumpulkan di Google Form untuk dikerjakan dan nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.